Shalom, sahabat hidup adalah kesaksian. Perkenalkan, nama saya Novi. Di sini saya akan menceritakan sebuah kesaksian pribadi saya tentang bagaimana cara Tuhan itu memproses hidup saya sampai dengan saat ini. Oke, sebelum saya lebih jauh, 20 lebih tahun yang lalu Tuhan izinkan saya, Novi, terlahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Bahkan kalau mau dibilang keluarga yang sangat sederhana. Keluarga dengan keadaan ekonomi yang sangat kurang. Dan saya masih ingat betul dulu waktu saya kecil, bahkan selama saya sekolah SD, SMP, bahkan sampai SMA, saya ingat betul rumah orang tua saya waktu itu hanya dengan beratapkan daun lontar dan dengan berlantaikan tanah, langsung saja tanah seperti itu. Bahkan satu yang masih saya ingat betul juga, kurang lebih selama 6 tahun saya sekolah SD. Setiap kali saya pulang sekolah di siang harinya itu, yang saya masih ingat, makanan yang ada, yang tersedia itu hanya nasi putih dan air gula. Dan itu yang saya makan kurang lebih selama 6 tahun. Tapi saya bersyukur walaupun dengan makanan yang sangat sederhana seperti itu, tapi saya tidak bodoh di sekolah. Malahan saya menjadi anak yang paling pintar di sekolah waktu itu. Sekolah SD waktu itu. Dan walaupun saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana seperti itu dengan 3 bersaudara, tapi keluarga kami itu saling mengasihi, saling menyayangi, dan itu cinta sebuah keluarga itu saya sangat rasakan, terutama dari papa saya. Dan saya sangat dekat dengan papa saya. Nah, singkat cerita, waktu saya usia 13 atau 14 tahun, yang jelas waktu itu saya kelas 3 SMP, saat dimana saya akan mengikuti ujian akhir nasional. Ternyata di waktu itu Tuhan izinkan papa saya itu sakit yang cukup parah, sakit komplikasi, dan itu papa saya harus dibawa pulang, masuk keluar rumah sakit. Nah, teman-teman coba bayangkan dari posisi saya harus mempersiapkan diri untuk ikut ujian nasional, saya harus belajar, sementara papa saya itu di rumah sakit. Jujur saya tidak siap. Jadi selama saya ujian, saya di dalam kelas, saya menghadap dengan soal-soal itu, tapi pemikiran saya ada sama orang tua saya. Suatu hari ketiga atau hari kedua kalau tidak salah, waktu saya pulang, selesai ujian dan saya pulang, ketika saya jalan menuju ke rumah, kan waktu papa saya di rumah sakit, di rumah sudah keluar dari rumah sakit dan di rumah, dalam perjalanan ada seorang tetangga saya waktu itu katakan sama saya, "Novi, papamu sudah meninggal." Saat itu saya merasa seperti kaku, mau melangkahkan kaki juga tidak bisa. Air mata mengalir dengan sendirinya dengan begitu deras, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, masa Tuhan seperti itu? Akhirnya saya coba kuatkan kedua kaki saya, dan saya terus melangkah ke rumah. Masih di luar saya sudah teriak, "Papa!" Dan ternyata saya masih mendengar suara itu kembali. Iya, cukup lega karena ternyata papa saya masih ada. Hari itu berlalu dan akhirnya saya selesai ujian. Hari dimana saya selesai ujian akhir, besoknya Tuhan langsung panggil pulang papa saya. Semakin hancur hati saya, semakin saya merasa tidak kuat, semakin saya merasa terpuruk, dan semakin saya menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil dalam hidup saya waktu itu, yang ada di otak saya dan di hati saya, bahkan yang saya ucapkan. Tapi satu hal, kalau saya berpikir kebaikan Tuhan adalah
Tuhan itu tidak mau buat saya itu terganggu. Karena Tuhan baru panggil pulang papa saya setelah saya selesai ujian. Waktu itu berlalu, saya kehilangan orang tua saya terpuruk, saya merasa Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Oke, akhirnya orang tua saya sudah dikuburkan, sudah dimakamkan, dan tiba saat dimana saya akan menerima hasil ujian. Saya akan mendengarkan hasil ujian akhir nasional SMP waktu itu. Jadi waktu itu sore, saya dan teman-teman, bahkan ada mama saya juga, kami semua ke sekolah untuk menerima amplop itu. Dan memang sudah ada isu waktu itu bahwa kelulusan di tahun itu sangat tidak baik. Nah, waktu itu semua sore itu, setiap orang tua dan orang tua yang keluar dari ruangan itu menangis, sedih, karena waktu buka amplop itu tidak lulus semua teman-teman saya yang sudah terima amplop. Nah, akhirnya mama saya keluar dengan membawa amplop, dan karena mama saya melihat kiri kanan sudah pada menangis dan beliau sepertinya tidak mau merasakan hal yang sama. Jadi akhirnya amplop itu diberikan kepada saya dan adik sepupu saya waktu itu terima. Saya buka amplopnya, luar biasa yang Tuhan buat. Kalau teman-teman saya yang lain menangis, teman-teman saya yang lain kecewa, tapi saya itu bersyukur karena saya sendiri waktu itu buka amplop saya dan saya lulus. Ini sebuah proses yang Tuhan buat begitu hebat dalam hidup saya. Waktu ujian, saya ujian dengan menangis, ujian dengan tidak mempersiapkan diri, tapi hasil ujian itu Tuhan buat begitu luar biasa. Dari situ saya mengerti bahwa ini prosesnya Tuhan. Walaupun dengan usia yang masih sangat remaja, saya harus hidup dan bertumbuh dengan orang tua yang tidak lengkap karena Tuhan panggil pulang papa saya. Tapi saya bersyukur lewat kejadian yang mungkin bagi orang lain itu sangat simpel, tapi bagi saya sangat bermakna. Karena walaupun waktu ujian saya menangis, saya sedih, saya tidak siap, bahkan sampai akhirnya saya ujian dan Tuhan langsung panggil pulang papa saya, tapi endingnya Tuhan bayar semuanya. Tuhan, ini proses yang bagi saya luar biasa. Tuhan menggantikan semua dengan sukacita. Bahkan saya ingat waktu saya mau masuk sekolah SMA pun tidak ada lagi biaya, karena papa saya sudah tidak ada dan mama saya pun tidak punya pekerjaan apa-apa. Dan masih lagi Tuhan menunjukkan bahwa walaupun papa saya dia panggil pulang, tapi dialah yang berperan sebagai seorang bapa yang menggantikan peran papa saya yang Tuhan panggil pulang itu dengan menyediakan segala biaya untuk saya bisa kembali lanjut sekolah waktu itu. Tuhan mengadakan semuanya itu, dan bahkan sampai dengan saat ini Tuhan selalu memberkati saya, Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan saya. Proses yang saya lewati mungkin baru itu saja yang saya ceritakan, tapi kalau seandainya saya mau ceritakan yang lebih detail lagi, proses yang saya lewati sampai dengan saat ini itu begitu luar biasa. Kalau sejenak saya boleh lihat lagi ke belakang, saya bisa berkata, wow Tuhan, ternyata sampai di titik ini, dan Tuhan sudah buat begitu banyak dalam hidup saya. Teman-teman, kalau mungkin ada di antara kalian yang mengalami seperti saya, tidak punya orang tua yang lengkap lagi, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena apapun yang Tuhan buat dan Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu tidak akan pernah lepas tangan. Dia akan tetap pelihara, dia akan tetap bertanggung jawab selama kita pun tidak meninggalkan dia. Jadi akhir kesaksian saya ingin mau mengatakan bahwa bagi semua teman-teman orang muda di luar sana,
Jangan pernah takut dengan masa depan kita. Percayalah, Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyediakan masa depan yang terbaik buat kita. Kuncinya cuma satu, tetap setia sama Tuhan. Shalom.